Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang termokimia. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara menentukan perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi berdasarkan data delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar adalah besarnya kalor yang diserap atau dilepas pada pembentukan 1 mol zat atau senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi, jika zat yang dibentuk adalah senyawa dari unsur-unsurnya, itu selalu memiliki data atau nilai delta HF ya. Contoh, misal senyawa H2O memiliki delta HF sebesar negatif 242 kJ per mol. Nah, ini artinya pada pembentukan 1 mol H2O dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 242 kJ. Kemudian contoh yang lain adalah senyawa CO2. Nah, senyawa CO2 ini memiliki delta HF sebesar negatif 394 kJ per mol. Ini artinya pada pembentukan 1 mol senyawa CO2 dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 394 kJ. Kemudian, jika zat yang dibentuk adalah suatu unsur, maka nilai delta HF-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena jika yang dibentuk adalah unsur, maka unsur tersebut dibentuk dari unsur itu sendiri. Berarti, produk dan reaktan memiliki nilai entalpi yang sama sehingga tidak ada perubahan entalpi. Untuk contoh unsur atau molekul unsur sudah tahu ya, misal O2, H2, N2, dan lain-lain. Kemudian, jika pada suatu persamaan reaksi, semua data delta HF, zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut diketahui, maka perubahan entalpi atau delta H reaksi tersebut juga dapat dihitung. Caranya adalah dengan mencari selisih jumlah delta HF produk dengan jumlah delta HF reaktan. Karena pada persamaan reaksi produk berada di ruas kanan dan reaktan berada di ruas kiri, maka agar lebih mudah mengingatnya, delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF kanan dikurang jumlah delta HF kiri. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Diketahui delta HF NH3 sama dengan negatif 45 kJ per mol, delta HF H2O negatif 242 kJ per mol, delta HFNO positif 90 kJ per mol. Perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah reaksinya 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO dan 6H2O. Nah, ini yang ditanyakan adalah delta H atau perubahan entalpi reaksinya. Karena yang diketahui adalah data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, maka untuk menentukan perubahan entalpi reaksi, rumus yang kita gunakan adalah delta H sama dengan jumlah delta HF kanan dikurang jumlah delta HF kiri. Nah, di sini yang berada di ruas kanan adalah zat atau senyawa NO yang memiliki nilai delta HF sebesar positif 90, kemudian senyawa H2O yang memiliki delta HF sebesar negatif 242. Lalu, yang ada di ruas kiri adalah senyawa NH3 yang memiliki nilai delta HF sebesar negatif 45, kemudian ada unsur O2. Ingat, untuk unsur nilai delta HF-nya sama dengan 0, makanya di sini tidak diketahui ya. Kemudian ingat juga, nilai delta HF yang diketahui ini untuk 1 mol zat atau senyawa. Berarti, masing-masing dari nilai delta HF ini harus kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi untuk H2O, karena koefisiennya 6, berarti ini artinya 6 mol ya. Tinggal kita kalikan saja. Untuk NO juga seperti itu. Kemudian untuk NH3 juga dikalikan dengan koefisiennya. Sedangkan untuk O2 juga dikalikan, tapi nanti hasilnya tetap 0. Oke, sekarang sudah bisa kita hitung. Delta H sama dengan jumlah delta HF kanan. Kanan berarti yang ini ya. NO-nya berarti 4 dikali 90, kemudian ditambah dengan H2O berarti
6 dikali negatif 242. Nah, ini yang ada di ruas kanan. Kemudian dikurang dengan jumlah delta HF yang ada di ruas kiri, yaitu 4 dikali negatif 45. Ada O2 juga karena nilainya 0, tidak perlu kita tulis. Sama dengan 4 dikali 90 adalah 360, ditambah 6 dikali negatif 242 adalah negatif 1452, kemudian dikurang 4 dikali negatif 45 adalah negatif 180. Ingat, positif ketemu negatif jadinya negatif, negatif ketemu negatif jadinya positif. Maka delta H-nya sama dengan 360 dikurang 1452 ditambah 180 atau sama dengan negatif 912 kilojoule. Jadi, delta H atau perubahan entalpi untuk reaksi ini adalah negatif 912 kilojoule. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Diketahui delta HF H2O sama dengan negatif 242 kJ per mol, delta HF CO2 sama dengan negatif 394 kJ per mol, delta HFC2H2 sama dengan positif 52 kJ per mol. Jika 104 gram C2H2 dibakar sempurna, sesuai dengan persamaan reaksi, 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O akan dihasilkan kalor sebesar, diketahui ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah delta H atau perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran 104 gram C2H2. Cara menjawabnya, kita tentukan dulu perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi ini ya. Kita tulis ulang reaksinya, lalu kita tulis data delta HF dari masing-masing zat. Untuk C2H2 adalah positif 52, O2 karena unsur berarti 0 ya. CO2 adalah negatif 394, dan H2O adalah negatif 242. Masing-masing kita kalikan koefisien ya. Lalu kita cari delta H-nya. Delta H sama dengan jumlah delta HF kanan dikurang jumlah delta HF kiri. Sama dengan yang kanan berarti 4 dikali negatif 394 ditambah dengan 2 dikali negatif 242. Ini yang delta HF ruas kanan ya. Dikurang dengan delta HF ruas kiri. Berarti 2 dikali 52. Untuk O2 0 tidak perlu kita masukkan. Kemudian sama dengan 4 dikali negatif 394 adalah negatif 1576. Ditambah 2 dikali negatif 242 adalah negatif 484. Kemudian dikurang dengan 2 kali 52 adalah 104. Kemudian ini kita hitung, sehingga diperoleh delta H sama dengan negatif 2164 kilojoule. Nah, nilai perubahan entalpi yang kita peroleh ini untuk 2 mol C2H2. Kenapa untuk 2 mol C2H2? Karena di sini koefisien C2H2 adalah 2. Ingat, pada persamaan termokimia, koefisien menyatakan jumlah mol. Sedangkan pada soal ini, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi untuk 104 gram C2H2. Berarti kita harus mencari dulu mol untuk C2H2 yang ditanyakan delta H-nya, yaitu mol sama dengan gram per mr. Sama dengan gram atau masanya adalah 104 gram dibagi dengan mr-nya si C2H2. Di sini yang diketahui baru AR-nya. Kita cari dulu mr dari C2H2. C-nya ada 2, berarti 2 dikali 12, 24.
hanya ada 2, berarti 2 dikali 1, 2. 24 ditambah 2 adalah 26. Jadi, sama dengan 104 dibagi 26 adalah 4 mol. Jadi, sebenarnya pada soal ini, yang ditanyakan adalah delta H atau perubahan entalpi pembakaran sempurna untuk 4 mol C2H2. Sedangkan yang kita peroleh di sini adalah delta H untuk 2 mol C2H2. Berarti delta H untuk 4 mol C2H2 sama dengan 4/2 dikali dengan delta H untuk 2 mol yaitu negatif 2164. Atau sama dengan negatif 4328 kilojoule. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.